Wabarakatuh. Kami kelompok yang berisikan 3 orang anggota. Yang anggotanya ada Zaki Hirman, ada Nabila, ada Najwa akan menjelaskan tentang listrik dinamis pada bagian besaran. Besarannya itu ada 3, ada kuat arus, ada daya, dan ada tegangan. Selanjutnya ada kuat arus yang akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila saya persilakan. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang kuat arus listrik. Kuat arus listrik atau yang sering kita sebut dengan arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik atau pergerakan elektron yang mengalir pada satu titik ke titik lainnya yang masuk dalam satu rangkaian pada setiap waktu. Dalam sebuah penghantar muatan yang mengalir biasa disebut sebagai elektron dengan gerak bebas. Nah, di sini ada 2 rumus dari kuat arus. Yang pertama ada piramida FIR sama piramida QIT. Kalau di sini tuh mudahnya kalau kita lagi mau mencari kuat arusnya, kita tinggal tutup kuat arusnya gini. Jadi dia kayak pembagian gitu. Kalau misalnya kita mencari tegangannya nih, itu tinggal kita tutup aja nih. Nah, keterangannya itu kalau V itu dia tegangan, kalau itu dia kuat arus, kalau R itu dia hambatan, kalau Q itu dia muatan, itu kuat arus, dan T itu buat waktu. Ada hambatan. Nah, hambatan ini berkaitan juga dengan kuat arus yang tadi udah dijelasin sama Nabila. Nah, hambatan listrik ini dapat disebut juga dengan resistansi, yang dimana resistansi ini adalah kemampuan suatu benda untuk mencegah atau menghambat aliran arus listrik. Terus kenapa sih hambatan tuh bisa berkesinambungan sama kuat arus? Karena di kuat arus juga memiliki hambatan, dan di kuat arus juga tidak selamanya arus listrik itu searah, ada juga yang bolak-balik. Nah, sehingga hambatan ini memiliki rumus R Rho I per A, yang dimana R ini adalah hambatan, Rho ini adalah hambatan jenis, terus I ini adalah panjang bahan, dan A ini adalah luas penampang. Yang pertama ada arus listrik searah, yang kedua ada arus listrik bolak-balik. Nah, arus listrik searah ini akan dijelaskan oleh Nabila. Kayaknya yang kan ada 2 nih. Yang pertama ada yang searah. Kalau yang arus listrik searah atau biasa disebut DC adalah sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Biasanya tuh contohnya tuh yang searah itu kayak di HP doang, di HP kayak di alat-alat elektronik kita. Terus rumusnya itu kalau di sini itu rumus umumnya. Kalau misalnya ada 2 rumus nih. Kalau yang ini, kalau misalnya ditanya waktu, kita bisa pakai rumus yang ini. Kalau misalnya ditanya tegangan, kita pakai rumus yang ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada rumus mengenai hambatan-hambatannya. Kalau yang di atas ini juga rumus umum hambatan. Sedangkan yang di bawah kalau semisal ada soal yang belum diketahui suhunya gitu. Kemudian yang kedua itu ada kuat arus yang bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus searah yang arahnya harus tidak berubah-ubah terhadap waktu. Jadi arus bolak-balik ini tuh berubah-ubah secara bolak-balik. Seperti itu. Tadi kedua teman aku sudah menjelaskan tentang kuat arus listrik, yang dimana di kuat arus listrik itu pasti memiliki hambatan, dan rumus-rumusnya pun sudah mereka jelaskan. Nah, berdirinya aku di sini itu ingin menjelaskan tentang 2 materi, 3. Yang pertama itu hukum Ohm, yang kedua tegangan, dan yang ketiga itu ada daya. Nah, sebelum kita lanjut ke tegangan dan daya, kita harus mengetahui dulu tentang hukum Ohm. Hukum Ohm adalah arus listrik yang sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan resistansi. Sedangkan menurut Motoris, hukum Ohm adalah prinsip arus listrik yang mengalir melalui suatu konduktor yang sebanding dengan vektor potensial. Jadi hukum Ohm itu memiliki pengertian arus listrik yang sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan resistansi atau hambatan. Itu adalah menurut
pengertian umumnya hukum paham. Sedangkan kamus Collins berpendapat bahwa hukum paham itu sebandingnya dengan beda potensial dan berbanding terbaliknya dengan hambatan. Jadi kalau yang umum itu menggunakan tegangan, kalau misalnya kamus Collins itu menggunakan beda potensial, dua-duanya sama lambangnya untuk V. Maka dari itu dapat kita bisa mendapatkan rumus dari hukum paham tersebut. Rumusnya itu bisa digambarkan dalam suatu piramida yang dimana V yang di bawahnya ada I sama R, yang menghasilkan bahwa I itu sama dengan V dibagi R. Kalau misalnya cari R berarti I dibagi V. Kalau misalnya cari V berarti lagi dibagi R. Nah, untuk selanjutnya adalah tegangan. Tegangan merupakan besaran yang selalu diukur antara dua titik dalam suatu rangkaian dan tidak ada arus yang dapat mengalir tanpa adanya tegangan. Tegangan dapat dirumuskan jika misalnya bersangkutan dengan usaha itu dapat dirumuskan dengan V sama dengan usaha per Q, yang dimana V itu adalah tegangan, W itu adalah usaha, dan Q itu adalah muatan. Nah, ini jikalau tegangan bersangkutan dengan usaha menggunakan rumus ini. Namun jika misalnya suatu tegangan tidak dimasukkan usahanya, maka rumusnya bisa menggunakan rumus yang di hukum paham ini, menggunakan piramida ini, yang diketahuinya bahwa V itu adalah tegangan. V itu adalah tegangan, dan jika kita mencari V sama dengan I dikali R. Selanjutnya ada daya. Daya listrik adalah besaran yang menggambarkan seberapa cepat energi listrik dikonsumsi atau dihasilkan oleh suatu perangkat atau sistem. Energi listrik daya dapat dirumuskan sebagai P sama dengan V kali I, atau P sama dengan I kuadrat dikali R, atau P sama dengan V kuadrat dibagi R, atau P sama dengan W dibagi P. Jadi daya ini berhubungan dengan kuat arus dan juga berhubungan dengan tegangan, bahkan berhubungan juga dengan hambatan gitu. Jadi daya ini berhubungan dengan semua materi yang ada di sini. Kalau misalnya diketahuinya tegangan tadi, kita bisa menggunakan rumus V kali I. Ternyata di bagian ini tidak diketahui, namun di bagian itu diketahui muatan dan juga waktu, maka bisa seperti ini. V kali yang disebut itu bahwa I ini sama dengan muatan dibagi waktu. Nah, ini tuh yang kita ketahui. Gimana kalau misalnya yang tidak ketahuinya itu V? Bisa dicari, dan ternyata di V itu ada usaha dengan rumus seperti ini, dikali dengan V. Ini adalah penjelasan singkat dari daya dan usaha, yang dimana kalau keterangan rumusnya itu V tegangan, I itu kuat arus, R itu adalah hambatan, W itu usaha, T itu adalah waktu. Jadi untuk lebih dapat dipahami, kita akan coba langsung saja ke contoh soal gitu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari hambatan, contoh soal dari tegangan, dan contoh soal dari daya. Yang pertama contoh soal dari hambatan. 3 buah hambatan disusun secara seri, masing-masing nilainya 4 ohm, 3 ohm, dan 5 ohm. Hambatan ini kemudian dipasang pada tegangan 120 volt. Hitunglah besaran tegangan pada hambatan 3 ohm. Diketahui hambatan pertama itu 4, hambatan kedua itu 3, dan hambatan ketiga itu adalah 5. Hambatan ini dipasang, nah yaitu disusunnya secara seri ya secara seri punya. Nah, di situ hambatan ini kemudian dipasangkan pada tegangan, berarti diketahui lagi
tegangannya sama dengan 120 volt. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah besarnya tegangan pada hambatan 3 ohm. Pertama dan yang paling utama itu kita harus mencari dari hambatan totalnya dengan cara menambahkan semua yang ada di sini yang nantinya akan menghasilkan 12 ohm. Total 12 ohm. Lalu masuk ke dalam rumus, karena ini diketahui bahwa hambatan totalnya 12 dan tegangannya 120, kita akan menggunakan rumus model ini. Yang kita cari adalah arus listrik. Maka dapat dihasilkan I sama dengan tegangan dibagi R total sama dengan 120 dibagi 12 yang menghasilkan 10 ampere. Nah, V pada R2, tegangan pada R2 jadi kita tuh ingin mencari tegangan pada hambatan 3 ohm, yaitu pada R2. Maka kita bisa mencarinya dengan cara seperti ini. VR2 itu sama dengan I dikalikan dengan R2 yang menghasilkan 30 volt. Ini untuk contoh soal yang hambatan. Selanjutnya contoh soal dari tegangan. Contoh soalnya adalah jika dalam suatu rangkaian listrik terdapat hambatan sebesar 6,3 ohm dengan arus listrik yang mengalir sebesar 10 ampere, berapa tegangan listrik dalam rangkaian tersebut? Rumus dari mencari tegangan itu seperti yang saya jelaskan tadi adalah V sama dengan V kali R. Sedangkan sudah diketahui bahwa R itu 6,3 dan I itu 10, maka langsung kita kalikan saja. I nya itu adalah 10 dikali 6,3 yang menghasilkan 63. Selanjutnya adalah contoh soal daya. Lampu pijar dipasang pada tegangan 220 V dan mengalir arus listrik 0,5 ampere. Berapa daya listrik yang digunakan lampu tersebut? Diketahui yang pertama itu adalah tegangan V dan yang kedua itu adalah I, maksudnya arus listrik. Langsung saja kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu daya listrik P sama dengan tegangan dikali arus listrik. Sudah diketahui tegangannya itu adalah 220 dikalikan dengan 0,5 ampere, atau kalau misalnya kita jadi pecahan itu 1,1/2. Ini 220 bagi 2 yang menghasilkan 110 watt. Oke, mungkin cukup sekian presentasi tentang listrik dinamis yang membahas tentang besaran dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan kata. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.